Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit tidak? Atau ada yang ngantuk, lemes? Tidak. Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Kenapa kita harus sehat? Karena memang kesehatan itu adalah hal utama yang harus kita upayakan. Kalau diri kita saja tidak sehat, maka segala aktivitas apapun akan terkendala. Belajarnya terkendala, mainnya terkendala, semua hal yang berhubungan dengan aktivitas kalau diri kita sendiri tidak sehat akan terkendala. Dan tetap ingat, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke ya, Ibu lihat dulu kondisi kelas kita sudah bersih. Terima kasih kepada petugas piket yang sudah melaksanakan piketnya hari ini dengan baik. Sehingga kita bisa nyaman melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai aktivitas pada pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong dulu kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa teman-temannya. Oke, ketua kelas dipersilahkan. Mari kawan-kawan kita untuk berdoa bersama. Doa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk kita bersama-sama berdoa. Tujuan kita berdoa ini supaya apa? Supaya pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian bisa menyerap ilmu yang Ibu berikan. Yang nantinya ilmu ini berguna buat kalian, buat orang lain, bahkan bisa buat masa depan kita nanti. Seperti itu ya. Oke, Ibu lihat dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, hadir semua. Oke, Ibu lihat terlebih dahulu. Oke, siap, hadir semua, berarti memang benar-benar sehat semua ya hari ini ya. Oke, supaya nggak ngantuk nih, kalau misalnya belajar udah siang-siang hari begini, bawaannya kalian itu ngantuk. Jadi biar nggak ngantuk, kalau misalnya Ibu bilang, halo, jawabannya? Pinter, jawabannya hai. Kalau Ibu bilang hai, maka jawabannya? Halo. Halo, sudah sering dengar ya? Oke, coba Ibu coba dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, hai. Hai, halo. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke ya. Baiklah, karena memang hari ini sudah hadir semua, Ibu akan memberikan informasi terlebih dahulu. Hari ini tuh kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar apa? Kalau minggu lalu masih ingat kita belajar apa kemarin? Oke, kita kemarin sudah belajar masalah energi. Oke ya. Konversi energi, kemarin sudah dibahas sedikit tentang masalah itu. Nah, hari ini pun kita masih membahas materi tentang energi. Ternyata energi ini materinya cukup luas. Dan materi energi ini banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah energi apa ini? Energi listrik. Energi listrik ini energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, zamannya sekarang kalau tidak menggunakan energi listrik akan kesusahan. Iya apa enggak? Iya. Bukan hanya orang tua, siswa juga membutuhkan energi listrik.
Nih, di kelas ini pasti semuanya punya HP. Ada yang nggak punya HP? Ada nggak? Punya HP semua ya? Nah, artinya HP itu butuh energi. Salah satu sumbernya dari energi listrik. Nah, bisa berfungsi kalau dia memiliki energi listrik. Oke, sebelumnya masih ingat? Oke, gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Ya, Yuda? Oke, pintar sekali. Gambar multimeter. Tepuk tangan dulu dong buat Yuda. Oke. Yang lain tahu nggak kalau alat ini multimeter? Tahu. Tahu. Ini salah satu alat apa? Alat ukur apa? Coba, Diandra, multimeter ini fungsinya untuk apa? Mengukur tegangan, arus, hambatan. Oke, tepuk tangan dulu buat Diandra. Ada lagi yang bisa memberikan contoh atau memberikan fungsi dari multimeter ini selain yang disebutkan Diandra. Siapa tahu ada fungsi lain. Ada yang mau menambahkan? Atau cukup memang multimeter fungsinya 3 itu? Cukup, yakin? Yakin. Oke, jadi multimeter ini seperti kemarin kita sudah belajar tentang multimeter. Jadi multimeter ini bisa mengukur tegangan listrik, bisa mengukur hambatan listrik, dan bisa mengukur arus listrik. Masih ingat ya cara penggunaannya? Masih, oke. Sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk materi kita hari ini berkaitan dengan konversi energi. Materi energi dan perubahannya, perubahan bentuk dari energi listrik. Nah, sebelum kita ke materi konversi energi, ada tujuan yang harus dicapai oleh kita semua di pembelajaran hari ini. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nih, tujuannya bisa dilihat di PowerPoint-nya. Jadi pembelajaran kita hari ini salah satunya mampu menjelaskan apa itu energi listrik. Nanti setelah belajar ini kita harus tahu apa sih sebenarnya energi listrik itu. Kemudian yang kedua, setelah tahu apa itu energi listrik, kalian mampu merangkai alat listrik yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu perubahan bentuk energi. Setelah mampu merangkai, kalian juga harus kita harus bisa menganalisis perubahan bentuk energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi selama kita berada di luar atau selama kita berada di lingkungan masyarakat, di rumah, di sekolah, ternyata semua memanfaatkan bentuk konversi energi. Nah, nanti kita harus tahu, mampu menganalisis perubahan bentuk energi seperti apa jika alat A, jika B seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, kalian juga nanti kita melakukan percobaan, melakukan eksperimen, nanti akan dibentuk kelompok. Di kelompok itu kalian akan melakukan kegiatan penyelidikan. Nanti kalian diharapkan mampu merangkai alat-alat listrik. Setelah mampu merangkai alat listrik, kalian juga mampu menganalisis, oh, alat ini perubahan bentuk energi apa yang terjadi. Kemudian sumber energinya ramah lingkungan atau tidak. Jadi kita harus menganalisis, oh, sumber energi yang saya pakai ini ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan, seperti itu. Awet atau tidak awet, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga harus mampu menyajikan ide atau gagasan terhadap masalah yang berkaitan dengan energi dan perubahan bentuk energi. Seperti itu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus kita capai. Oke, sebelumnya silahkan disimak video yang Ibu tampilkan. Simak ke depan. Simak baik-baik, fokus, jangan mainan, karena kalau nggak nyimak nanti nggak ngerti. Paham ya? Oke, silahkan disimak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar,
Kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah kompor dapat menyala karena ada bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah LPG. Energi pada LPG adalah energi kimia. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan dari nyala kompor itulah yang dimanfaatkan untuk memasak. Sobat Sumber Belajar, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Adanya energi inilah yang menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Sobat Sumber Belajar, berikut ini adalah contoh perubahan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada setrika listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak terjadi pada kipas angin, mixer, dan blender. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi pada kompor gas. Yang keempat, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi terjadi saat kita melakukan tepuk tangan. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki baterai motor dan juga charger batu baterai. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya terjadi pada bola lampu, layar monitor komputer, dan layar televisi. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terjadi pada radio, bel listrik, alarm, dan tape recorder. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik terjadi pada pemakaian dinamo, kincir angin, dan PLTA. Kemudian, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik adalah terjadi pada energi panel surya. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia terjadi saat cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan energi cahaya menjadi energi panas terjadi pada cahaya matahari yang dapat mengeringkan pakaian. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nonton videonya? Kira-kira nih dari video yang ditampilkan tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Informasi apa? Dari video, kalau nyimak tadi pasti tahu nih. Dari video yang ditonton, kira-kira informasi apa nih yang kalian dapatkan setelah nonton video tadi? Oke, coba angkat tangan. Siapa yang mampu menjelaskan? Kira-kira informasi apa yang bisa ditangkap oleh kalian? Oke, Nak Rizky Isa, apa? Banyaknya perubahan energi, Bu. Banyaknya perubahan energi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, yang lain? Yang lain? Ada yang mau melengkapi? Ketika tadi Rizky Isa menyebutkan ternyata banyaknya perubahan bentuk energi. Betul, tadi ada banyak perubahan bentuk energi yang terjadi. Ada yang tahu apa aja? Salah satunya. Coba. Oke, Nak Yodi, coba Yodi. Yodi boleh Yodi dulu. Oke, televisi itu perubahan apa tadi? Setelah nyimak apa yang terjadi di televisi tadi? Energi apa? Listrik berubah menjadi apa? Cahaya. Oke, energi listrik menjadi energi cahaya. TV itu ada cahayanya ya? Ada. Oke, benar. Beri tepuk tangan juga. Oke, tadi kayaknya Nak Yuda mau jawab. Apa? Salah satu tadi yang sudah ditonton. Perubahan energi gerak ke bunyi. Contohnya. Oke.
Ini perubahan energi gerak ke? Oke, tepat sekali. Tepuk tangan lagi buat TK Yuda. Kayaknya kelompok sini tadi pada nyimak nih. Coba Ibu lihat belahan sebelah sini nih. Halo. Hai. Halo. Udah pada ngantuk belum? Oke, coba. Oke, yang paling pojok coba. Nonton nggak videonya tadi? Informasi apa yang diperoleh? Apa? Salah satunya yang bisa ditangkap tadi apa? Kenapa yang keras? Suaranya yang keras. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya panel surya. Betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi ternyata ada banyak perubahan bentuk energi listrik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian menonton video tadi, ternyata nih nggak cuma satu perubahan bentuk energi yang kita gunakan. Ada banyak perubahan bentuk energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata pun sumber energinya nggak cukup cuma satu. Ternyata sumber energinya juga ada banyak. Nah, tadi salah satunya nih, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya apa? Panel surya. Oh, berarti sumber energinya dari panel surya. Panel surya itu menangkap apa? Iya, betul sekali. Menangkap cahaya matahari yang nantinya akan dirubah ke energi listrik dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke, selanjutnya. Nah, dari video yang Ibu tampilkan hari ini, kita akan belajar masalah konversi energi yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat dulu nih. Sekarang Ibu minta tanggapan kalian terhadap kondisi ruang kelas kita. Kondisi ruang kelas kita ini keadaannya kayak mana? Bersih. Oke, pintar sekali. Bersih, tepat sekali. Karena petugas piket tadi sudah melaksanakan piketnya. Oke, tepuk tangan untuk petugas piket hari ini. Oke. Ternyata petugas piket hari ini bisa membersihkan kelas dengan bersih sehingga kita belajar dengan nyaman. Selain bersih nih, kondisi kelas kita kayak mana nih? Rapi. Kalau nyaman. Ada yang lain? Ada kekurangannya nggak? Apa yang kalian rasakan? Apa ya? Panas. Kenapa kok panas? Kenapa kok panas? Sebelah sini ngerasa panas nih. Kipasnya kenapa? Kipasnya nggak muter. Oke, karena memang cuacanya lagi siang hari, kelas kita banyak siswanya, banyak penghuninya, jadi terasa panas. Salah satu penyebabnya kenapa? Hah? Kipasnya kenapa kipas kelas kita? Kipasnya nggak muter. Oke, kita lihat kipas kita ada berapa nih? Satu nih kipas kita satu. Ternyata dari seluruh siswa yang ada di kelas ini, kipas kita nggak menjangkau semua orang yang ada di kelas ini. Buktinya sebelah sini masih ngerasa kepanasan. Ada yang tahu solusinya kalau panas kita harus apakan di kelasnya? Pasang AC, pinter, sip ya. Jadi biar kelas ini tidak panas, maka kita harus pasang AC. Tapi ternyata terkendala nak kalau AC. AC itu biayanya mahal. Jadi ternyata kalau kita mau pasang AC di ruang kelas ini, biayanya tidak sedikit dan biayanya sangat mahal. Jadi belum bisa nih kita pasang AC sekarang. Tapi mudah-mudahan ke depan kita juga bisa pasang AC di setiap kelas. Nah, karena kita tidak ada AC, solusi lainnya apa yang bisa kalian lakukan? Menambah kipas. Oke, jadi kita hari ini mau menambah kipas supaya ruangan kita tetap dingin. Gitu ya? Oke, yakin bisa buat kipas? Atau kipasnya beli? Dua. Oke ya, jadi selain upaya kita, kelas kita ini panas nih, upaya kita untuk bisa mendinginkan kelas ini supaya nyaman belajarnya, ternyata kita
harus menambahkan suatu alat yang membuat ruangan kita tetap dingin, enak, supaya ketika mengikuti pembelajaran jadi nyaman. Nah, tadi ada solusi masang AC, tapi masalahnya terkendala di biaya karena memang kebutuhan AC ini sangat mahal. Jadi mungkin kita bisa melakukan solusi dengan cara membuat kipas. Jadi nanti nih kita akan belajar dalam kelompok. Jadi dalam kelompok ini nanti kita akan berupaya mencoba membuat suatu alat yang disebut kipas, tapi kecil-kecil aja. Karena nanti kita akan menghubungkan materi kipas ini dengan perubahan bentuk energi. Kalau dari video yang ditonton tadi, kipas itu perubahan bentuk energi apa ya? Energi listrik menjadi energi gerak. Dan nanti kita analisis di dalam kelompok masalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas. Jadi kita ini hari ini mau memecahkan suatu masalah yang ada di kelas kita. Kira-kira apa masalahnya? Oke, apa masalahnya? Masalah yang akan kita hadapi apa? Oke, apa coba? Nah, Agus sebutkan masalah kita hari ini apa? Oke, bagaimana cara mengatasi ruang kelas kita yang panas? Oke, nanti kalian akan bekerja kelompok untuk bisa mencari solusi mengatasi ruang kelas kita yang panas. Nah, di dalam kelompok tersebut, Ibu sampaikan nih, di dalam kelompok nanti, Ibu akan mengambil penilaian pembelajaran terkait dengan perubahan bentuk energi yang hari ini kita laksanakan. Nah, hari ini kita mencoba membuat atau menganalisis perubahan bentuk energi pada kipas, yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, penilaian apa yang akan Ibu ambil? Pertama nih, sikap kalian ketika kalian diskusi nanti seperti apa? Aktif atau enggak? Atau hanya mengandalkan teman-temannya saja dalam kelompok? Karena kita nanti akan bekerja dalam kelompok. Itu Ibu akan nilai. Yang kedua, pengetahuannya. Pengetahuan terkait materi perubahan energi itu akan Ibu nilai. Nanti kalian setelah selesai pembelajaran akan ada yang namanya penilaian akhir. Nah, nanti di situ ada uji pengetahuan. Yang ketiga, ada keterampilannya. Keterampilannya pun kalian akan Ibu nilai. Apa aja keterampilan? Keterampilan diskusinya, keterampilan merangkai alatnya, keterampilan memecahkan masalahnya, keterampilan ketika kalian presentasi, semua akan Ibu nilai. Jadi mohon dilaksanakan dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik, yang maksimal. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan penyelidikan atau menyelesaikan masalah, Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sesuai dengan kelompok minggu lalu yang Ibu sampaikan ya. Oke, silakan kalian membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu. Untuk lokasi tempat duduknya. Oke, di sini nanti kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 silahkan nanti duduk atau pindah tempat duduk ke meja ini untuk kelompok 2. Oke, dibenerin nak. Untuk kelompok 3, oke, silahkan pindah tempat duduk ke sini untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok 4, pindah tempat duduk di sebelah sini untuk kelompok 4. Dan kelompok 5 di sebelah sini untuk kelompok 5. Oke, silahkan kalian menuju kelompoknya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang kemarin. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya. Oke, silahkan menuju kelompoknya masing-masing.
mulai tempatnya masing-masing. Kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 2 sudah lengkap. Kelompok 3 sudah lengkap. Kelompok 4. Kelompok 5 lengkap. Ada yang kurang nggak anggotanya? Oke. Sebelum kita mulai di aktivitas kelompok, silakan kalian diskusi terlebih dahulu. Tentukan siapa ketua kelompoknya. Silakan Ibu beri waktu untuk diskusi dulu siapa ketua kelompoknya. Dipilih salah satu, ketua kelompoknya dipilih salah satu saja. Oke, dipilih ya. Sambil memilih ketua kelompok, Ibu bagikan LKPD yang akan dilaksanakan pada hari ini. Oke, ini LKPD. Oke, sudah dapat LKPD-nya? Oke, Ibu tanya dulu untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, ketua kelompoknya siapa? Oke, siapa? Diandra. Kelompok 1 Diandra. Oke, untuk kelompok 2 siapa? Yodi. Oke, kelompok 2 Yodi ketua kelompoknya. Oke, kelompok 3 siapa ketua kelompoknya? Arif Ramadhani. Oke, Arif Ramadhani ketua kelompoknya. Kelompok 4 siapa? Hanif. Hanif. Oke, Hanif Septiano ketua kelompoknya. Kelompok 5 siapa tadi ketua kelompoknya? Apriandi. Oke, berarti sudah lengkap ya, setiap kelompok ada ketua kelompok. Oke, sekarang dari LKPD yang sudah Ibu berikan, silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan dibaca tiap kelompoknya, dipahami kalimatnya. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Iya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, dibaca. Ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ya, apa yang mau diisi nanti paham? Nah, ini nanti harus diisi semua ya. Ada yang nggak mengerti? Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah dibaca LKPD-nya? Ada yang masih bingung terkait petunjuk yang ada di LKPD, lembar kegiatan peserta didik? Ada yang masih ada yang bingung? Bu, ini nanti ngisinya kayak mana? Ada yang mau ditanyakan tidak atau mengalami kesulitan untuk membaca LKPD-nya atau memahami apa isi LKPD-nya? Oke. Kelompok 1 sudah tahu apa yang harus dilakukan di LKPD-nya? Sudah? Oke, coba kelompok 2. Sudah tahu belum apa yang harus dikerjakan di LKPD-nya?
Sudah tahu belum apa yang harus dikerjakan di LKPD-nya? Sudah? Oke, kelompok 3 sudah tahu apa yang harus dilaksanakan atau dikerjakan di LKPD-nya? Sudah. Kelompok 4 sudah paham? Kelompok 5 paham belum apa yang harus dikerjakan di LKPD? Sudah? Paham. Oke. Kalau sudah paham, sekarang Ibu minta ketua kelompok 1, mana ketua kelompok 1 maju ke depan. Oke, untuk mengambil kebutuhan alat dan bahan yang harus kita lakukan pada hari ini. Multimeternya mau yang mana, Nak? Oke, mau yang mana menyelidiki yang mana? Ini aja ya. Kelompok 2, ketuanya boleh maju ke depan. Silakan ini multimeternya diambil. Nanti bongkar ini ya. Oke, silakan. Kelompok 3, ketuanya siapa? Oke, ambil multimeternya 1. Oke, ini. Oh, ini ya. Oke. Kelompok 4, ketuanya siapa? Oke, silakan. Oke, ini kebutuhan baterainya, ini kebutuhan dinamonya, ini kebutuhan kabelnya, dan ini multitesternya. Kelompok 5, ketuanya. Oke, silahkan. Ini nanti dirangkai, ini kabelnya, ini dinamonya. Oke. Oke. Ini nanti digunakan. Oke, ini nanti dibutuhkan kalau dibutuhkan ya. Oke, alat dan bahannya sudah tersedia semua di masing-masing kelompok. Sudah? Ada yang belum dapat alatnya? Halo? Hai, hai. Oke, masih nggak semangat. Halo? Halo, halo, hai. Oke, konsentrasi kembali. Silahkan kalian bersama teman kelompoknya merangkai suatu alat untuk menyelesaikan masalah kita hari ini, yaitu menangani kelas kita yang panas. Oke, silahkan. Apa petunjuk pada LKPD-nya dibaca, apa yang harus diisi, silahkan diisi. Kebaca nggak pakai ampermeternya? Oke, bisa. Oke, boleh ditulis. Oke, boleh dicoba untuk merangkai alatnya dengan alat yang ada. Dibalik, boleh kursinya dibalik supaya enak dibalik. Oke, biar enak dibalik. Oke. Ini dibongkar, dihitung dulu ini tegangannya. Dibongkar ininya, dihitung tegangan baterainya. Hah? Apanya? Pelan-pelan. Oke. Multimeternya berfungsi nggak? Berfungsi. Oke, coba dulu. Nah, ini kabelnya. Oke, bisa. Coba. Silakan dirangkai.
Pelan-pelan, kalau nggak putus itu. Agak susah kayak gunting. Karena kabelnya kecil. Iya kan? Coba aja. Hidup nggak? Oke, gimana caranya alatnya supaya rapi, nggak berantakan, coba. Oke. Kenapa? Kenapa, Nak? Kalau hambatan ini. Ya. Ini kan simbol on. Masa lupa? Terakhir angkanya yang nunjuk berapa? Terakhir. Sebelum 0 lagi. Harus konsentrasi sebelum 0 lagi. Oke, baterainya diukur dulu. Ya nggak apa-apa, yang penting nanti bisa kembali lagi ke bentuknya tadi. Nah, dibaca. Oke, kebaca nggak? Berfungsi, multimeternya berfungsi. Ini mengukur apanya dulu? Tegangan. Oke, ke angka 10. Berarti ini yang dibaca ya? Skala yang atas. Berapa? 1, berapa itu? Nggak nyampe 1,4 apa itu? Ya, 1,4. Boleh ditulis, langsung di LKPD-nya ditulis biar nggak lupa. Ada pulpennya kan? Tegangan yang terukur. Nah, siapa tahu satunya udah lama nggak nyampe lagi. Ini nanti di sini dulu, diisi dulu, baru nanti lihat ini kan ada di sini. Nih kan, tegangan pada baterai diisi, jumlah baterainya berapa, tegangannya berapa, jumlah totalnya berapa. Oke, kelompok 2 mengalami kesulitan pengukuran. Oke, langsung tabelnya itu diisi ya. Tabel yang ini nih. Tegangannya berapa pada baterai, jumlah baterainya berapa. Langsung diukur, langsung diisi. Jadi nggak ngelakuin pengukuran berulang-ulang. Oke, tulis, langsung ditulis. Nanti ini nulisnya terakhir nggak apa-apa. Multimeternya berfungsi. Bisa ngerangkainya. Buat apa? Setik. Nggak ada lagi. Coba pakai yang lain. Pakai pulpen dulu, coba dipinjam pulpen siapa yang nggak ini, nanti diini lagi. Atau pakai kertas, dilipat-lipat biar kaku. Ya? Kenapa? Udah diukur? Kamu mau ngukur apa? Tegangan tuh berarti di 10 volt di sini. Yang 10 berarti angka yang atas nih kan. Nah, berarti skala yang atas ini yang dibaca. Ya dari 0 ke 2. Coba baterainya diukur tegangannya. Nah, udah berapa nih dari skala 0 sebelum ke 2 nih? Harus bisa baca dari 0 sebelum 2. Berapa itu? Berapa? Berapa? Iya, 1,5 langsung ditulis di sininya. Tegangan pada baterainya 1,5, jumlah baterainya ada berapa? Langsung ditulis. Ya. Hah? Ya, ya nggak apa-apa. Berarti baterai 1 1,4, baterai 2 1,5. Mungkin udah berkurang ya. Jumlah baterainya ada berapa tuh? Oke, tulis 2. Ya, betul.
Ya. Nanti tegangan totalnya dihitung ada berapa. Nanti merangkai lagi bisa ya. Ya. Ya, di sini jumlah total tegangannya yang digunakan. Udah sampai mana ini isinya? Tadi kenapa nggak itu tadi? Apa yang bermasalah? Kurang kenceng aja ya? Oke, baterai yang dibutuhkan ada berapa? Oke, berarti jumlah totalnya berapa? Oke, lanjut diisi semua. Nanti di sini diisi juga ya. Berhasil nggak ini produknya? Belum nyala ya? Belum muter kipasnya? Oh, udah. Tinggal ngerapihin. Tinggal ngerapihin. Siap. Ini sudah rapih belum ini? Kayak mana mau ngerapihinnya ini? RKPD-nya jangan lupa untuk diisi. Ya, LKPD-nya diisi semua, titik-titiknya diisi semua. Kemudian dirapihin alatnya. Ada kesulitan? Enggak. Wah, pelan-pelan itu mudah putus kabelnya. Ya, semua diisi. Yang ada di LKPD semua diisi. Nah, ini tegangan tadi berapa? Yang ke jumlah baterainya berapa? Tegangan totalnya berapa? Nama produknya apa yang kamu buat? Namanya yang kreatif. Oke, yang lain merangkai, yang satu menghitung. Tabel pada LKPD diisi ya. Yang LKPD. Nah, itu kan ada tegangan yang harus diisi berapa. Kemudian jumlah baterainya berapa. Ini tampil tabelnya. Ini nama-nama alatnya, fungsi produknya harus diisi semua. Sambil berdiskusi apa yang harus diisi. Tadi kan ada yang hitung tegangan baterainya kan. Berapa ditulis. Jumlah baterainya berapa ditulis. Oke ya, ada yang isi LKPD, ada yang merangkai. Kumpulannya boleh nyari di Kenapa? Boleh dari internet boleh.
Ini ditulis nama perbukitan kalian apa namanya, perubahannya, tuliskan penyebab terjadinya. Boleh searching di internet, boleh. Ditulis di situ lengkap. Nah, nanti dirapihin lagi itu. Ya, harus muter ya. Hidup enggak? Udah dicoba belum? Muter nggak dia kipasnya? Muter ya? Sebelum ke 0 lagi harus cermat berapa angkanya. Untuk jawaban di LKPD searching di internet juga boleh ya. Kayak kenapa bisa terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak, searching nggak apa-apa. Kalau memang susah menyimpulkan dengan bahasa sendiri, searching nggak apa-apa. Masih yakin? Sesuai? Siapa tahu udah lama baterainya. Nah, 1,4. Tapi 47 kali ya, 1,47. Satunya juga sama. Berapa? Sama, 1,44. Oke, kenapa Adrian? Total baterainya ada berapa? Ya berarti jumlah totalnya ya udah 1 dikali. Oh iya, berarti berapa? Jumlah total. 1 dikali 1,5. Waduh. 1 kali 3 berapa? Kalau 1 kali 1,5? Ya udah 1,5. Masa bisa berubah dong? Turun lagi nanti Adrian ya. Jumlah baterainya cuma 1. Oke. Dirapikan lagi. Udah lupa cara matematika. Waduh, turun ke SD lagi nanti nih. Nilai arusnya. Cara mengukur arus tahu nggak? Mengukur arusnya. Jadi baterainya satunya satu ke kutub baterai, satunya baterainya harus nempel di sini. Jadi bukan di baterai. Jadi gini. Nah, sumbernya mana ini? Yang positif mana, yang negatif mana? Misalnya ini yang positif nih ya. Yang satu dihubungkan ke sini. Yang satunya di sini, misalnya negatif, yang satunya di kabel ini. Jadi sebagai penghubung. Nah, kalau nggak kebaca berarti kebalik. Dibalik lagi. Oke, harus satu megangin, satu ngukur. Kalau arus di mana? Ini volt. Arus mana? Ampere. Iya, ini ampere ya. Nah, nanti yang dibaca skala mana? Yang 10? Yang atas ini lagi. Oke. Iya, sama. Coba, harus dibantu. Kalau nggak dibantu dia agak susahan hitungnya. Kalau nggak ini muter kebalik dia. Apa nggak baterainya yang kebalik? Salah kutub. Ya. Nyala kipasnya.
Oke, dirapihin lagi. Mana? Ya, oke. Yakin terjadinya perubahan energi listrik ke energi gerak karena ini. Coba searching di internet boleh. Yang ini juga nanti di arus belum diukur nih arus. Udah dipasang dulu baterainya nih arus belum diukur. Ayo caranya mengukur arus kayak mana. Nanti ada kesimpulannya. Nanti harus pakai ampere yang 10 ampere. Ya, bacanya di skala 10 sama kayak tegangan tadi. Nah. Ya. Kenapa? Apa? Itu double tip. Oh, double tip nggak ada, isolasi adanya. Isolasi, bukan double tip. Ya. Nggak mau naik. Oh iya, ampernya rusak ya. Oh, nanti pinjam multimeter yang lain coba. Nanti kalau udah selesai. Ya, ampernya kemarin nggak jalan ya. Yang lain diisi dulu. Kabel berikutnya diisi. Boleh searching di internet boleh. Ya, kabel yang lainnya isi titik-titiknya boleh diisi. Kenapa? Nggak gerak. Oh, ya udah, nggak apa-apa, dikosongin dulu aja kalau nggak gerak. Ya, yang lainnya diisi dulu. Nanti gantian multimeter analog, pinjam yang digital. Tadi ada kursinya, mana itu kursinya? Dirangkai lagi yang rapi. Berhasil nggak kipasnya? Sip. Iya, nanti aja ya, Ray. Oke, Ibu. Kenapa, Ray? Nah, ini diisi. Kenapa? Tegangannya kok bisa lebih kecil dari ciputat? Ya karena udah habis, baterainya udah lama kepakai. Udah habis dia. Total tegangan, baterainya ada berapa, tegangannya berapa yang terukur? Jumlah baterainya ada berapa? Ada 4, tulis 4. Tulis 4. Satu baterai tadi tegangannya berapa? Enggak lah, nggak mungkin 1,4 ini mah, belum dirubah. 1,4. Bukan 14. 1,4 volt. Oke, sekarang jumlah total tegangan. Kalau baterainya ada 4, tegangannya 1,4, berapa jumlah totalnya? Berapa? Ditulis juga nama produk kalian yang dibuat apa, fungsinya apa, perubahannya apa, penyebabnya apa. Tulis. Boleh searching di internet, boleh. Ini udah keisi semua? Belum? Bahasanya ya yang digunakan. Rumus energi listrik itu apa? KWH. Rumus KWH itu kan energi
Daya dikali arus dikali waktu. Dayanya tadi berapa volt, arusnya berapa ampere, waktunya berapa jam. Tinggal dikali aja. Nah, coba cari searching di internet. Kira-kira kalau baterai 1,4 ya tadi ya, 1,5 volt, arus yang terukur berapa? Searching di internet. Cari di internet. Nah, jadi nyarinya di internet aja. Nanti langsung dikali semua. Dikali. Sambil ada yang isi AKTD ya. Sama bahan yang ini tadi juga harus diisi. Bukan ini, yang ini nih. Harus diisi. Bisa rapih nggak ini nanti? Nama produknya ditulis ya. Kenapa error ya? Nggak ada apa? Oh, di lakban dong, diisolasi. Pinjam isolasi. Supaya rapi di lakban. Yang penting pas praktek ke depan nanti presentasi kan enak. Di lakban atau ini pakai pulpen nih, cagaknya tuh. Pulpen. Biar berdiri. Jadi kreatif, memanfaatkan pulpen. Kalian boleh memanfaatkan yang lain boleh. Dipotong nggak apa-apa kabelnya, mau dipotong ya nggak masalah. Ini boleh juga searching di internet boleh. Kok baterainya belum dipasang lagi? Nanti kayak mana? Dipasang lagi baterainya. Pakai lakban. Dirapihin lagi. Ketemu? Oke, tinggal dihitung. Oke, tinggal dihitung. Rumusnya ini nih. V itu V kali I kali T. Berapa volt dikali berapa ampere dikali berapa jam. Voltnya berapa tadi? Tegangan totalnya dikali ampernya berapa? Dikali jamnya berapa? Satu 1,15 miliampere itu mah masih aneh. Kali 5 jam. Ya, dikali. Selesai, udah dirakit lagi. Coba hidup nggak? Oke, tinggal di sini ya, silahkan diisi. Udah, oke yang lainnya diisi. KWH, kilowatt hour.
Nanti itu juga diisi ya. Dari sini ya. Ya, itu misi. Nanti untuk presentasi nih, untuk diisi juga ya. Yang mana yang ini ya? Iya, tabelnya itu. Ini aja. Ya pokoknya sesuai pertanyaan. Ayo kita merayakan. Bisa lagi. Nanti kalau ada yang presentasi nanya ya, harus ada perwakilan yang nanya ya. Ya diisolasi, hidup kan? Nah itu rapi, gimana caranya dilakban, dilakban. Nah kan dia bisa rapi, nggak kabelnya nggak kemana-mana. Boleh, 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 boleh. Yang penting nyala. Oh kalau itu pakai itu juga. Jepitannya mau dipakai. Kalau nggak pakai jepitan, coba kalau nggak pakai jepitan biar nggak motong. Nanti kalau mau Oh, harus dipotong ya. Oh iya pinter tuh, tinggal cabut baterai nggak? Kalau satu nyala nggak? Nah itu pinter sih, idenya kreatif berarti. Ini pinter kreatif. Oke berhasil. Hidup masih hidup. Oke nanti dipresentasikan. Simpulannya ditulis. Disimpulkan bahwa kipas bisa bergerak dikarenakan itu baling-baling bisa bergerak dikarenakan adanya apa? Ada dinamo, ada baterai, ada apa lagi? Ya itu tulis di sini. Pokoknya kesimpulannya ditulis. Oke ya, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke ya, siap dipresentasikan ya. Oke, sudah selesai ya. Oke, sudah selesai ya. Silahkan siap-siap yang mau presentasi. Langsung ditulis sesuai pertanyaannya.
Oke ya, siap-siap untuk presentasi. Perwakilan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Oke, sekarang ya pakai itu. Oke, ayo kita presentasi. Oke, sudah ya. Kelihatannya tadi sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, selesaikan. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, sudah selesai sepertinya alatnya. Kelompok 3 sudah selesai alatnya. Kelompok 3 sudah beres. Kelompok 4. Waduh. Habis waktunya ini. Kelompok 5 ayo diselesaikan. Sudah dibawa kemana-mana? Hah? Mau presentasi sekarang? Sudah siap? Kalau sudah siap boleh sudah, oke. Boleh kita presentasi terlebih dahulu. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi terlebih dahulu. Silakan hasilnya dipresentasikan. Oke, yang lain, halo. Oke, silakan diperhatikan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yang lain silakan diperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Paham ya? Karena aktivitas bertanya pun mendapat penilaian. Oke, silakan yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari eksperimen dan diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan pada alat yang kami buat untuk menyelesaikan masalah ruang kelas Yang lain, perhatikan. kipas angin kelompok kami membuat tropik kipas angin mini yang terbuat dari bahan dinamo, baterai, baling-baling, kabel. Adapun sumber energi listrik berasal dari baterai dengan nilai tegangan 2,8 volt. Adapun kelebihan dari kipas angin yang kelompok kami buat adalah mudah dibawa kemana-mana dan dapat dinyalakan tanpa energi listrik atau mati lampu. Oke, silakan ditunjukkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan menyebutkan nama dan kelompok. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Coba diperlihatkan alatnya, dicoba. Oke, muter enggak? Oke. Ada dari kelompok lain boleh ditanyakan, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 mengenai produknya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Dipersilakan, Nak. Dipersilakan betul. Persilakan untuk kelompok 2. Bahan apa saja Nggak apa-apa. yang digunakan? Dinamo, baterai, baling-baling, kabel. Oke. Apakah ingin ada yang bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya akan ke kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Berapa bapak yang atas baterai? 2,8 volt. Saya Oke. Lanjut. Oke, silakan. berapa lama kira-kira tahan kayak masih tidur? Oke, kira-kira produk ini bertahan berapa lama? 1,5 jam. Oke, 1,5 jam. Tanya ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Tidak ada, cukup. Oke, sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, terima
terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke, sebelum di kesimpulan akhir, sebelum Ibu mengomentari, silakan kelompok lain yang mau maju terlebih dahulu. Oke, kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 3. Oke, dipersilahkan. Oke, mana kelompok mana yang sudah siap untuk dipresentasikan? Oke, silahkan dipresentasikan. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, yang lain diperhatikan temannya ingin presentasi. Oke, silahkan. Yang kuat suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain suaranya. Alat yang kami buat untuk nasional kelas mana adalah membuat kipas angin. Kelompok kami membuat kelompok pesawat cair kipas angin ini yang terbuat dari bahan dinamo, baterai, stick, kabel. Ada sumber energi listrik yang berasal dari baterai dan tegangan 2,6 volt. Adapun kelebihan dari kipas angin ini yang kelompok kami buat adalah ditemukan dan menghasilkan udara yang cukup lumayan bisa mudah dibawa tanpa harus menggunakan AC. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Oke, silakan yang ingin bertanya pada dipersilakan Nak Yuda. Oke, sebutkan nama dari kelompok berapa Nak? Nama kelompok berapa? Bisa bertahan lama, apa tadi? Bisa berapa bertahan lama kipas itu? Saya izin menjawab, kurang lebih penajam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Enggak. Oke, dipersilakan Nak. Tegangan dari baterai tersebut. Izin menjawab tentang tegangan dari baterai tersebut 1,5 volt. Ada lagi yang bertanya? Oke, cukup. Jika sudah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya yang ingin mempresentasikan kelompok ujung sudah selesai. Oke, silakan kelompok berapa? Oke, silakan maju ke depan. Oke, langsung dimulai. Habis ini langsung presentasi ya. Selesai ini langsung presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan setelah ini? Oh nggak usah, kosongin aja. Ini aja yang presentasi. Nggak usah. Oke, silakan yang ingin ditanyakan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Berapa harus tegangan kipas tersebut? Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Apa kelebihan kekurangan dari kipas tersebut? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat mendinginkan tubuh.
Kekurangannya, Kekurangannya apa kekurangannya? kipasnya kecil. Kipasnya kurang gede. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Oke, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke. Karena waktunya dibatasi, satu kelompok lagi yang presentasi. Silakan maju ke depan. Kelompok berapa, Nak? 4. Oke, silakan maju ke depan. Oke, satu lagi yang presentasi. Silakan. Yang lain diperhatikan, ini kelompok terakhir presentasi. Yang lain suaranya. Oke, silakan dimulai, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Yaitu kipas mini. Alat yang kami buat untuk saya lakukan mengoperasi panas adalah membuat kipas angin. Kelompok kami membuat prototipe kipas angin ini yang terbuat dari bahan baterai, dinamo, kabel, dan bahan kipas angin. Adapun sumber energi listriknya berasal dari baterai dengan nilai tegangan 1,4 volt. Adapun kelebihan dari kipas angin yang kelompok kami buat adalah tahan lama, ramah lingkungan, dapat meninggikan ruangan, tidak memakan tempat. Oke. Apakah kipas angin tersebut dapat menggunakan aliran listrik? Oke, boleh dicoba. Hidup nggak kipasnya? Muter nggak? Muter? Oke, dingin nggak? Oke, silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan sebutkan nama dari kelompok berapa? Dari kelompok 5, modal pembuatannya berapa? Modal pembuatannya kira-kira berapa? Diperkirakan. Berapa? Berapa? 20.000 rupiah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Nah, silakan. Kira-kira untuk berapa rantai membutuhkan kipas? Oke. Pak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, luar biasa sekali ya untuk kelas ini ya. Produknya unik-unik, semua berfungsi dengan baik. Oke, dari empat kelompok yang presentasi tersebut tadi betul semua ya. Ternyata kita sudah menemukan solusi gimana caranya biar ruang kelas kita ini tidak panas. Salah satunya membuat kipas angin. Nah, untuk saat ini memang kipas angin yang kalian buat itu prototipe mini, tapi mudah-mudahan ke depan kalian bisa benar-benar membuat kipas angin yang bisa bermanfaat untuk orang lain, yang besar seperti itu ya, bisa jadi bos kipas angin gitu ya, atau menciptakan inovasi-inovasi baru. Kalau sekarang bentuknya seperti ini, sumbernya kayak gini, nanti kalian di masa depan bisa menciptakan produk yang baru dan kreatif. Oke, kesimpulan yang diperoleh tadi adalah ternyata nih
dari konversi energi yang kalian amati di kelompoknya masing-masing, ternyata yang namanya energi itu ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Apa itu? Ternyata energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi bisa dirubah ke bentuk yang lain. Dan bentuk yang lain inilah yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, perubahan energi. Perubahan energi tadi kalian sudah meneliti bahwa perubahan energi satu bentuk ke bentuk lainnya ada berbagai bentuk seperti listrik, termal, nuklir, mekanik, elektromagnetik, suara, dan kimia. Kalau kita tadi perubahan bentuk energi apa? Dari listrik menjadi gerak. Oke, selanjutnya ini tadi contoh beberapa perubahan energi listrik yang kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang saatnya kalian refleksi. Silahkan di LKPD-nya tadi ada refleksi peserta didik sudah diisi. Oke, silahkan diisi. Yang belum, yang sudah diisi dibaca kembali. Oke, silahkan diisi refleksi peserta didiknya. Oke, kalau sudah selesai mengisi refleksi, boleh LKPD-nya dikumpulkan. Nggak apa-apa, dikumpulkan. Nggak apa-apa. Sudah habis. Sambil alatnya dirapikan kembali ya. Alat-alatnya dirapikan kembali. Oke, terima kasih. LKPD-nya tolong di ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, silahkan dikumpul dulu LKPD-nya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. LKPD-nya mana, Nak? Oke, karena sudah melakukan refleksi, silakan kalian mengerjakan soal yang akan Ibu bagikan dalam waktu 5 menit selesai ya. Ini ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ini sebagai nilai pengetahuan, pencapaian nilai pengetahuan terhadap materi hari ini. Silang aja. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, langsung disilang. Mengisinya disilang saja ya. Oke, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Oke, sudah semua mengumpulkan. Terima kasih. Silakan menghadap ke depan kembali. Duduknya dirapihkan, menghadap ke depan kembali. Karena kita mau menutup pelajaran. Oke, alatnya sudah dirapikan? Sudah. Gimana tadi prosesnya? Seru. Sudah bisa buat kipas angin sendiri ya? Bisa. Oke, luar biasa untuk kelas ini. Tepuk tangan dulu. Dan mudah-mudahan kelas ini nanti setelah berupaya tadi membuat kipas angin walaupun dalam bentuk mini, kedepannya bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan handal yang bisa menciptakan produk yang kreatif dan inovatif. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk kedepannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang energi, tapi sumber energinya tidak dari baterai lagi, tapi sumber energi terbarukan. Ya, nanti materinya silakan dipelajari di rumah sebelum kita memasuki materi berikutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya ketika kita tadi membuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa kembali. Oke, Ibu minta tolong kepada ketua kelas memimpin doa kembali. Bila kawan-kawan kita untuk berdoa bersama. Berdoa mulai.
Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan berakhirnya pembelajaran hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang baru. Karena sudah doa kalian pulang dengan selamat sampai rumah, ilmunya bermanfaat. Ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.